Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk materi tentang valuta asing. Nah, untuk valuta asing sendiri biasa disingkat dengan VALAS, valuta asing. Nah, valuta asing itu apa sih artinya? Valuta asing itu artinya sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas-fasilitas untuk melaksanakan pembayaran kepada penduduk negara lain atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Maksudnya itu mata uang asing yang nantinya dapat diperdagangkan secara internasional. Contohnya kalau misalkan kita mau liburan ke misalnya ke Australia misalnya, kan kita tidak mungkin kita bawa uang rupiah, kita juga butuh uang dolar Australia untuk melakukan transaksi di sana. Untuk fungsi falas sendiri, yang pertama sebagai alat tukar internasional, terus yang kedua sebagai cadangan negara atau devisa. Nah, di sini falas di sini berfungsi sebagai alat pengendali kurs, yang mana kalau misalkan suatu negara itu mengalami pergolakan ya, mata uang suatu negara itu mengalami pergolakan, sehingga membutuhkan falas atau devisa sebagai stabilisatornya. Terus yang ketiga itu sebagai perdagangan internasional, jadi memperlancar perdagangan internasional, maksudnya negara bisa melakukan transaksi aktivitas jual beli dengan negara lain tanpa terkendali penggunaan mata uang. Gitu ya. Terus selain itu sebagai pembayaran yang sah juga dan diakui oleh kedua belah pihak atau kedua belah negara tersebut. Lalu sekarang kita bahas kurs. Nah, kurs ini adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam valuta asing atau falas dan mata uang lainnya. Jadi kalau misalkan falas itu adalah mata uang suatu negara yang dikeluarkan dan ditukarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain, tetapi kalau kurs itu harganya berapa? Kan kalian juga sering lihat ya di TV. Dolar Amerika harganya 14.000 di situ kan ya. Terus ada dolar Australia harganya berapa kan biasanya terlihat di TV. Lalu untuk jenis-jenis kurs sendiri ada kurs jual, ada kurs beli, ada kurs tengah ya. Seperti yang kalian tahu kalau misalkan di TV-TV itu kan akan terlihat seperti ini ya. Kurs jual berapa, kurs beli berapa, kurs tengah berapa. Seperti ini. Di sini untuk kurs sendiri tiap bulan akan berbeda ya. Ini kita bahas untuk USD atau American USD ya. Di sini kurs jualnya 11.381, kurs belinya 11.268, tapi kalau kurs tengahnya 11.324. Terus apa sih yang dinamakan kurs jual? Kurs jual itu adalah harga yang diberikan oleh bank atau money changer kepada seseorang yang ingin beli mata uang asing tersebut. Jadi kalau misalkan kalian mau menukarkan uang rupiah kalian ke dalam mata uang asing lain, itu bisa dilakukan di bank ataupun di money changer. Kalau misalkan di Serang, kalian bisa tukarkan di dekat Bank BNI ya, di daerah Pisang Mas. Nah, misalnya gini, kita punya duit 100 juta. 100 juta. Kita mau jalan-jalan ke Amerika. Kira-kira berapa sih dolar Amerika yang akan kita dapatkan dengan duit 100 juta ini? Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah kurs jual. Kurs jual ya. Kurs jual. Jadi 100 juta dibagi dengan 100 juta dibagi dengan, di sini kurs jualnya berapa?
dibagi dengan 11.381. Jadi hasilnya sekian dolar itu yang nanti akan kita dapatkan. Terus kurs beli. Kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Jadi misalnya gini, yang tadi ya, kita misalnya, ini misalnya ya, pemisalan kita setelah menukar uang ini, kita dapatlah uang sebanyak 2.000 dolar. Misalnya, dengan penggunaan perhitungan ini. Ya. Misalnya kita dapat 2.000 dolar. Nah, setelah kembali dari Amerika, ada uang sisa. Sebanyak 100 dolar. Nah, 100 dolar ini lumayan loh kalau misalkan kita tukarkan ke dalam rupiah. Karena percuma kan kalau misalkan kita pegang kurs tapi kita tidak terpakai gitu. Jadi kita rencananya akan menukarkan ke money changer atau bank tersebut. Nah, kita punya kurs ditukarkan ke rupiah. Nah, penukarannya itu nanti pakai kurs beli. Ya. Karena si money changer beli ke kita. Jadi untuk membedakan kurs jual sama kurs beli itu kita fokusnya ke money changer-nya ini. Ketika money changer itu menjual dolar ke kita pakai kurs jual. Tapi kalau misalkan money changer membeli kurs ke kita pakai kurs beli. Seperti itu ya. Terus untuk kurs tengahnya, kurs tengah itu adalah harga yang diberikan oleh bank. Jadi harga rata-rata itu antara kurs jual sama kurs beli. Jadi kurs jual berapa, kurs beli berapa, ditambah nanti dibagi jadi 2. Jadi harga rata-ratanya berapa. Jadi ini ya terlihat kurs USD. Untuk kurs sendiri kalian bisa lihat di website Bank Indonesia. Kalian ketik aja di Google kurs Bank Indonesia hari ini. Itu nanti akan terlihat ya dari berbagai mata uang asing. Ada Jepang, ada Cina, ada Amerika, ada Australia. Semuanya ada. Semua negara sih kayaknya sih ada. Kita ke contoh soal ya. Kalian bisa lihat di contoh 3 di halaman 204 buku Hamijar. Di sini pada tanggal 9 September, Tuan John Tambora dari Inggris berkunjung ke Indonesia. Dia memiliki uang pounds Inggris 850, terus uang euronya dia punya 200 ya. Sesampainya di Jakarta, uang ini mau ditukarkan ke dalam bentuk rupiah. Kurs yang berlaku pada saat itu untuk mata uang pound sterling ya, kurs belinya 17.015, untuk harga kurs jualnya 17.065. Untuk kurs beli euro 11.570 dan kurs jual euronya 11.590. Nah, transaksi ini memperhitungkan biaya provisi 2% dari nilai transaksi. Di sini kalian disuruh mencari berapa sih rupiah yang nanti akan didapatkan oleh Tuan John Tambora. Di sini yang kita pakai adalah kurs mana? Di sini ada kurs jual, ada kurs beli. Yang kita pakai adalah kurs beli karena money changer atau bank membeli mata uang asing ke kita. Kita cari dulu untuk yang pound sterling 850 dikali dengan 17.015 hasilnya 14.462.750. Untuk yang euro ada 200 ya. 200 dikali kurs beli euro sebanyak 11.570 hasilnya 2.314.000. Jumlahnya 16.776.750. Terus nanti ada provisi juga 2%. Ini untuk provisi ini tidak semua berlaku ya. Nanti ada provisi 2%. Bisa jadi tidak ada.
Provisi 2% dari nilai ini, hasilnya 335.535. Nanti jumlah uang yang didapat oleh Tuan John Tambora sebanyak 16.441.215. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada transaksi penjualan dan pembelian dengan valuta asing? Misalnya kita melakukan ekspor impor dengan negara lain. Ekspor itu untuk mengingatkan kembali ketika kita menjual barang ke negara lain, tapi kalau misalkan impor itu ketika kita membeli barang dari negara lain. Terus bagaimana sih kalau misalkan ada transaksi penjualan dan pembelian dengan negara lain, bagaimana sih cara mencatatnya? Yang pertama, kalau misalnya ekspor dengan rupiah, maksudnya ekspor ini dinyatakan dan dicatat dalam bentuk rupiah. Terus bagaimana kalau misalkan kita melakukan impor? Impornya itu dinyatakan dan dicatat dalam bentuk rupiah juga. Terus bagaimana kalau misalkan ekspor, kita melakukan menjual barang ke negara lain yang dinyatakan atau dicatat dengan dolar atau falas mata uang asing. Terus impor juga sama, transaksi pembelian dari negara lain dicatat dan dinyatakan dalam falas negara lain tersebut. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama ya, ketika ekspor dinyatakan dan dicatat dalam mata uang rupiah. Di sini rupiahnya belum dicatat. Mata uang rupiah. Dinyatakan dan dicatat dalam mata uang rupiah. Di sini ketika kita melakukan penjualan atau ekspor, itu waktu kita mencatat piutang itu dicatat sejumlah nilainya rupiah, karena yang kita catat di invoice atau di faktur atau nota itu dalam bentuk rupiah. Jadi ketika dia melakukan penjualan, ketika transaksi penjualan itu dinyatakan dalam rupiah, begitu juga dengan ketika dia menerima uang, sama dalam rupiah juga. Jadi untuk naik turunnya kurs itu tidak akan berpengaruh ke transaksi ini, karena transaksi tersebut itu dinyatakan dan dicatat dalam bentuk rupiah. Lihatnya di mana? Lihatnya di invoice-nya. Biasanya kan ada invoice tuh. Nah, invoice-nya tuh dalam bentuk rupiah. Kalau misalkan dolar ya dibayarnya secara dolar. Karena ini dalam rupiah ya dibayarnya juga dalam bentuk rupiah juga. Contohnya kalian bisa lihat di halaman 206 ya. Di sini pada tanggal 5 Desember dijual barang dagang ke Jepang senilai 2 juta yen Jepang dan atau setara dengan 150 juta. Dengan asumsi kurs yang berlaku pada saat itu adalah 75 rupiah ya. Syarat pembayarannya adalah 60 hari. Pada tanggal 31 Desember, kurs yen Jepang terhadap rupiah menjadi 78. Pada saat penerimaan 5 Februari, kurs yen terhadap rupiah menjadi 80. Nah, di sini untuk pergerakan kurs sendiri tidak akan berpengaruh terhadap pencatatan transaksi, karena transaksi itu akan dicatat dalam bentuk rupiah sesuai dengan transaksi tersebut. Karena transaksi tersebut dinyatakan itu dalam bentuk rupiah, maka transaksi pada saat penjualan sama pembayaran itu tetap dalam bentuk rupiah. Di sini kalian diminta untuk membuat jurnal pada tanggal 5 Desember, 31 Desember, sama pada tanggal penerimaan piutang pada tanggal 5 Februari. Untuk jurnal pertama itu seperti biasa ya, jurnal yang sering kalian pelajari. Ketika kita melakukan penjualan secara kredit, jurnalnya piutang pada penjualan nilainya 150 juta. Terus tanggal 31 Desember ini tidak ada
penyesuaian karena kita mencatatnya dalam bentuk rupiah, jadi tidak ada penyesuaian kurs di sini. Jadi tidak ada jurnal untuk tanggal 31 Desember, terus tanggal 5 Februari pada saat pembayaran. Pencatatannya seperti biasa ya, kas pada piutang senilai 150 juta rupiah. Untuk transaksi yang kedua ya, ketika terjadi transaksi pembelian impor yang dinyatakan dan dicatat dalam bentuk rupiah, karena perjanjiannya itu di invoice-nya tertulis rupiah, maka dari itu ketika terjadi transaksi pembelian tersebut dan ketika terjadi transaksi pembayaran itu juga sama dinyatakan dalam bentuk rupiah, tidak ada penyesuaian kurs. Contohnya kalian bisa lihat di halaman 207 ya. Pada tanggal 8 Desember 2004 dibeli barang dagang dari Amerika Serikat senilai 2.000 dolar atau setara dengan 170 juta. Dengan asumsi kurs yang berlaku pada saat itu adalah 9.500. Syarat pembayaran adalah 60 hari. Pada tanggal 31 Desember 2004 kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah menjadi 9.700. Pada saat pelunasan di tanggal 8 Februari, kurs dolar terhadap rupiah menjadi 9.800. Di sini kalian diminta jurnal pada saat terjadi transaksi pembelian tersebut, tanggal 31 Desember dan pada tanggal 8 Februari. Transaksinya sama seperti biasa aja, pembelian pada hutang 170 juta, terus tanggal 31 Desember karena tidak ada penyesuaian kurs, kan dinyatakan dalam rupiah ya, tidak ada penyesuaian kurs, jadi tanggal 31 Desember ini tidak ada jurnal. Terus tanggal 5 Februari ketika kita membayar hutang ya, jurnalnya seperti ini, seperti biasa aja ya. Untuk transaksi yang pertama nih, ini yang transaksi yang kedua, yang pertama yang sebelumnya, jurnalnya seperti yang biasa yang sering kalian temui atau sering kalian kerjakan. Sekarang kita ke transaksi yang ketiga ya. Ekspor dinyatakan dalam falas. Kita melakukan penjualan ke luar negeri, dinyatakan dalam falas. Di sini, ketika kita mencatat penjualan tersebut, nilainya itu yang kita jurnasi tetap rupiah. Misalnya gini, kita transaksi dengan di negara Amerika gitu, $1 14.000 harganya. Terus transaksi kita ada $100 misalnya. Jadi nilai yang kita catat $100 dikali dengan kurs saat ini. Kurs saat ini tadi 14.000 ya. Jadi 100 dikali 14.000. Berapa hasilnya? Ya sekian. Nah sekiannya itu nanti dicatat di jurnal tersebut. Terus nanti di tanggal 31 Desember nanti kan ada penyesuaian kurs dengan tanggal sebelumnya. Nanti itu juga akan dicatat. Terus pada saat pembayaran ya, pada saat kita menerima uang dari negara tersebut, nanti uangnya juga nanti disesuaikan dengan kurs saat ini. Kita ke contoh soal di halaman 208 ya. Di sini pada tanggal 5 Desember dijual barang dagang ke Jepang senilai 2 juta yen ya, atau setara dengan 150 juta. Dengan asumsi kurs spot yang berlaku pada saat itu adalah 75. Syarat pembayarannya 60 hari. Pada tanggal 31 Desember kurs yen Jepang ini terhadap rupiah menjadi 78. Pada saat penerimaan 5 Februari kurs yen terhadap rupiah menjadi 80. Nah, di sini kalian disuruh membuat jurnal pada saat transaksi, pada saat di akhir tahun ketika kita melakukan penyesuaian kurs, dan transaksi yang ketiga pada saat penerimaan uang ya. Transaksi yang pertama dulu. Di sini tanggal 5 Desember dalam bentuk yen ya. Ininya dalam bentuk yen, tapi nanti dicatat di jurnalnya tetap dalam bentuk rupiah. Jadi ketika kita nanti kerja ya di bagian finance accounting, nanti angka-angka yang dicatat di situ
kalau misalkan angkanya tuh USD, tercatat USD, itu nanti kita konversi dulu ke nilai rupiah. Jadi disesuaikan dengan kurs pada saat itu. Jurnal pada saat penjualan, piutang pada penjualan. Nilainya 150 juta. Ini jurnal yang biasa ya. Lalu untuk transaksi yang kedua, ketika kita mencatat di tanggal 31 Desember ketika ada penyesuaian kurs ya. Di sini kalian lihat lagi di soal di sini ya. Pada saat terjadi transaksi kursnya 75 ya. Terus pada tanggal 31 Desember kursnya 78. Berarti ada kenaikan sebanyak 3 ya. 3 rupiah. Nah, 3 rupiah itu dikalikan dengan 2 juta yen. Jadi hasilnya 6 juta. 6 juta itu masuk ke dalam jurnal penyesuaian yang di sini yang nantinya akan menambah piutang dia. Yang awalnya piutang dia 150 juta, sekarang piutang dia bertambah di akhir tahun bertambah 6 juta. Piutang dia menjadi 156 juta. Terus untuk transaksi ketiga, pada saat kita menerima uang di tanggal 5 Februari. Di sini kita lihat lagi. Kursnya di sini berapa sih? Kursnya 80. Ya. Berarti pada saat kita menerima uang berarti 80 dikalikan dengan 2 juta yen. Hasilnya adalah 160 juta. Kas yang kita terima 160 juta. Terus yang dikredit piutang 156 juta. Terus pada keuntungan pertukaran 4 juta. 4 juta ya. Lalu transaksi yang terakhir ya, transaksi impor dinyatakan dalam falas. Jadi kita melakukan pembelian dari luar negeri yang dinyatakan dalam falas ya. Untuk transaksi pembeliannya sendiri nilainya itu nanti dalam bentuk falas sendiri lalu dikonversi ke rupiah. Nanti di tanggal 31 Desember itu dilakukan penyesuaian kurs. Terus pada saat pembayaran itu sama juga disesuaikan sama kurs yang berlaku pada saat itu. Contohnya di halaman 209 ya. Halaman 209 ini salah ya. Pada tanggal 8 Desember dibeli barang dagang dari Amerika Serikat senilai 2.000 dolar. Kalau dikonversi sebanyak 190 juta rupiah. Dengan asumsi kurs yang berlaku pada saat itu 9.500. Syarat pembayarannya adalah 60 hari pada tanggal 31 Desember 2004. Kurs dolar ini terhadap rupiah menjadi 9.700. Jadi kursnya naik ya. Pada saat pelunasan utang 8 Februari kurs dolarnya terhadap rupiah ini menjadi 9.800. Di sini kalian disuruh membuat jurnal di tanggal 8 Desember pada saat pembelian, pada saat penyesuaian di tanggal 31 Desember dan pada saat penerimaan, pada saat pembayaran ya. Di sini pada penerimaan piutang, coba saya cek dulu. Pada saat pembayaran yang benar. Transaksi yang pertama dulu untuk mencatat pembelian sama ya. Pembelian di sini sebenarnya nilainya 2.000 ya. 2.000 dikali kurs pada saat itu senilai 9.500. Hasilnya adalah 190 juta. Jumlahnya 190 juta. Pembelian pada hutang 190 juta. Terus di tanggal 31 Desember kursnya itu 9.700. Awalnya kan kursnya kan 9.500. Berarti ada kenaikan. Kalau misalkan ada kenaikan, berarti hutang kita akan bertambah. Nilainya berapa? Di sini 9.700 ya awalnya. Sebelumnya 9.500, kenaikan 200, jadi 200 dikali 2.000, 4 juta. Jumlahnya kerugian pertukaran mata uang pada hutang. Di sini hutangnya bertambah ya. Masing-masing 4 juta. Terus transaksi
yang terakhir ya, pada saat pembelian. Pada saat pembayaran. Pada saat pembayaran, coba ya. Transaksi pada saat pembayaran ya. Di sini hutang dia kan awalnya 190 juta. 190 juta ditambah penyesuaian karena kurs ya. Hutangnya bertambah menjadi 194 juta. Terus ketika kita membayar hutangnya 194 juta, di sini ketika kita membayar atas transaksi pembelian tersebut, kita lihat kursnya ya. Nilainya 2000 dikalikan dengan 9.800, hasilnya itu kas yang kita keluarkan 196 juta. Jadi selisihnya merupakan kerugian pertukaran mata uang. Jadi demikian ya, secara garis besar kita membahas tentang valuta asing. Untuk materi-materi yang lain yang terkait valuta asing sendiri, kalian bisa pelajari sendiri di buku